Halo semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Vini Purba dari Peminatan K3 2019, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Saat ini saya akan mencoba untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya apa saja yang ada di lingkungan sekitar saya. Namun sebelumnya, saya akan membahas mengenai pengertian dari bahaya itu sendiri. Jadi bahaya merupakan segala sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan kerusakan maupun kerugian, baik bagi seseorang, harta benda maupun juga lingkungan. Perlu juga diketahui bahwa saya berdomisili di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Pematang Siantar. Jadi berikut merupakan identifikasi bahaya yang ada di lingkungan sekitar saya. Yang pertama, ada bahaya fisik yang terdiri dari suhu. Daerah Sumatera Utara dapat dikategorikan sebagai daerah yang memiliki suhu tinggi, terutama pada saat musim kemarau. Suhu yang tinggi ini sendiri nantinya dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia, karena suhu tinggi dapat menyebabkan seseorang merasa pusing, sakit kepala, mudah merasa lelah, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah listrik. Penggunaan listrik dan juga alat elektronik yang membutuhkan listrik dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dihindari, sehingga hal ini yang nantinya dapat menimbulkan kemungkinan untuk terjadinya penumpukan pada stok kontak. Dan yang terakhir ada sinar radiasi yang dapat berasal dari smartphone dan juga laptop, terutama pada saat masa pandemi yang mewajibkan kita untuk mengikuti perkuliahan dari rumah dan menatap layar komputer ataupun laptop kita selama berjam-jam, yang tanpa kita sadari dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mata kita. Yang kedua adalah bahaya kimia, yakni asap. Terkadang masyarakat di lingkungan sekitar saya melakukan aktivitas pembakaran sampah yang tanpa disadari, asap dari hasil pembakaran sampah tersebut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia, karena sampah yang dibakar sendiri dapat kemungkinan mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia, terutama kondisi saluran pernapasan manusia. Selanjutnya adalah bahaya biologi. Di lingkungan sekitar tempat tinggal saya terdapat satu lahan kosong yang kondisinya sendiri sedikit tidak terawat. Pada lahan kosong ini sendiri terdapat rerumputan dan juga sampah terlihat berserakan di sekitarnya. Kondisi yang seperti inilah yang nantinya dikhawatirkan dapat menjadi tempat perkembangbiakan beberapa jenis hewan seperti misalnya nyamuk, tikus, dan binatang-binatang lainnya yang dapat menyebabkan beberapa jenis penyakit dan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Yang lainnya yang terkait dengan bahaya biologi ini sendiri yaitu virus COVID-19. Di Kota Pematang Siantar sendiri sempat dilaksanakan PPKM sampai level keempat, sehingga sampai saat ini masih diperlukan kewaspadaan dan juga masyarakat masih diharapkan berhati-hati terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi ini sendiri dapat dikaitkan dengan pelaksanaan perkuliahan secara online. Pada saat mengikuti perkuliahan secara online, mahasiswa, termasuk saya sendiri, kerap sekali tidak memperhatikan posisi duduk mereka apakah sudah benar ataupun masih salah. Posisi duduk yang salah selama berjam-jam saat menatap laptop ataupun saat belajar dapat mengakibatkan mahasiswa merasa lelah, merasa letih, nyeri, pegal pada tubuh bagian tertentu, sehingga nantinya dapat mempengaruhi produktivitas mahasiswa ini dalam mengikuti perkuliahan ataupun dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Yang terakhir adalah bahaya psikososial, yakni stres yang kerap sekali dialami oleh mahasiswa. Biasanya kondisi stres ini sendiri terjadi karena mahasiswa tidak dapat membagi waktunya sehingga tugas-tugasnya menumpuk, ditambah dengan kurangnya pemahaman akan materi perkuliahan. Hal ini nantinya dapat menimbulkan efek tertekan pada mahasiswa dan akhirnya nanti mahasiswa tersebut dapat menjadi stres. Baiklah, demikian saja hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan identifikasi bahaya yang ada di lingkungan sekitar saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perbuatan maupun penyampaian kata-kata saya. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.